Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di Lensa Fata Guntung Payung. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengawali aktivitas di hari ini, mari kita landaskan kehidupan kita melalui firman secara bersama-sama. Namun sebelum itu, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur bagimu Bapa untuk kehidupan kami di hari ini. Kalau kami boleh bangun pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, kami percaya Tuhan memberkati kami. Dan kalau di antara kami ada yang bangun dalam keadaan tubuh yang tidak sehat, sakit, dan kondisi tubuh yang lemah, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami semua melakukan aktivitas hidup kami mau melandasinya dengan firman-Mu. Oleh itu Tuhan, biarlah roh Tuhan yang ada pada kami bekerja atas hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca, memaknai, dan mengerti firman secara bersama-sama, maka kami mau melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini pembacaan kita terambil dari Kejadian 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Dan fokus ayat perenungan kita di hari ini, di pagi ini, terambil dari ayat 14 yang berbunyi demikian. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, GPIB memiliki pelayanan kepada yang mengalami musibah atau bencana alam. Dan pelayanan itu disebut sebagai Crisis Center GPIB. Melalui pelayanan GPIB ini memperlihatkan kepedulian yang sangat tanggap, apalagi dalam masa pandemi ini. GPIB dengan tanggap memberikan bantuan dan tidak hanya menjadi penonton saja. Dari penjelasan ini kita dapat melihat bahwa kepedulian dan perhatian menolong sangat penting dalam kehidupan sesama manusia. Nah, begitu juga dalam kisah Abram yang kita renungkan saat ini secara bersama-sama. Abram sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman merupakan bapak yang mempunyai kelebihan. Terlepas dari segala kelemahan-kelemahannya, Allah tetap berkenan kepadanya dan memakai Abram untuk menyatakan kehendaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ayat hari ini kita melihat dua karakter yang baik dari Abram. Pertama, Abram tidak memaknai berkatnya sendiri sementara orang lain menderita. Abram tidak bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak, sementara Lot dan keluarganya tertangkap oleh musuh. Hatinya tidak rela melihat orang lain menderita. Sikap ini juga yang seharusnya kita miliki, di mana kita peduli dengan sesama kita, apalagi dalam masa pandemi ini. Kalaupun kita berkecukupan, bahkan berkelebihan, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bantu setiap orang yang membutuhkan. Jangan simpan berkat yang Tuhan berikan hanya untuk diri dan keluarga kita sendiri.
melainkan bagikan berkat yang kita miliki semampu kita semua. Ingatlah untuk jangan memperhitungkan segala yang kita lakukan, melainkan lakukanlah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Selayaknya Abram yang mau menolong anak saudaranya yaitu Lot dengan tanggap dan tidak menolak atau menimbang-nimbang sedikit pun, ia pun langsung bertindak. Oleh itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga berlaku demikian. Berusahalah semampunya dan buatlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hal kedua yang kita pelajari lagi, yaitu kisah ini mengajarkan kita Abraham menghadapi musuh dengan iman. Ia hanya memerintahkan 318 orang yang terlatih untuk menghadapi musuh yang demikian besarnya, dengan tujuan membebaskan Lot serta keluarga dan hartanya. Iman Abram memperlihatkan bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar dan Allah bersama-sama dengan ia. Iman yang demikian yang seharusnya Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya miliki, di mana kita harus menaruh harapan penuh kepada Tuhan dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Bahkan milikilah iman yang teguh dan kuat kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dengan tidak ragu-ragu sedikit pun. Ia pasti menolong kita semua. Dengan tanggap Allah menolong kita, maka dengan tanggap juga kita harus menolong sesama. Demikian perenungan firman Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan kita di pagi hari ini dan mengawali aktivitas hidup kita, mari kita satu di dalam doa. Bersyukur Tuhan kalau kami boleh merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Mari ajarkanlah kami untuk tanggap peduli kepada sesama, ada dalam kepedulian, ada dalam hati yang baik untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Dan biarlah Engkau yang akan mengawali bersama-sama dengan kami semua dalam aktivitas hidup kami yang akan kami jalani di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.